Halo, perkenalkan nama saya Desti Putri Ramadhani dengan NIM 24050360008 dari Program Studi Pendidikan Fisika dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, gimana sih? Apa kalian tahu apa pengertian dari kalimat efektif dan paragraf efektif itu? Atau bagaimana sih ciri-ciri dari kalimat efektif dan paragraf efektif? Serta apa aja sih syarat agar suatu kalimat itu bisa disebut efektif? Kalian tahu nggak sih apa perbedaan dari kalimat efektif dan kalimat tidak efektif, serta apa aja sih unsur-unsur dan jenis dari paragraf itu sendiri? Nah, untuk itu mari kita lihat pembahasannya. Secara teoritis, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan gagasan-gagasan pada pikiran pembaca atau pendengarnya, yang sama seperti gagasan atau ide yang ada pada pikiran penulisnya. Kalimat efektif biasanya digunakan untuk menyampaikan ide atau informasi kepada orang lain. Oleh sebab itu, jika seorang pembaca atau pendengar menyimak sesuatu tetapi tidak paham, maka kalimat tersebut belum bisa disebut sebagai kalimat efektif. Berikut adalah beberapa ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal memiliki unsur subjek dan predikat. Yang kedua adalah taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesejajaran bahasa yang dipakai. Yang kelima, melakukan penekanan ide pokok. Yang keenam, menggunakan kesepadanan bahasa dan jalan pikiran yang jelas serta sistematis. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Yang kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Berikut adalah beberapa syarat agar suatu kalimat bisa dikatakan sebagai kalimat efektif. Yang pertama adalah kelogisan. Yang kedua adalah keparalelan, yang dimana yang dimaksud adalah predikat kalimat majemuk setara rapatan harus paralel. Artinya, jika menggunakan kata kerja, maka harus menggunakan kata kerja semua. Dan jika menggunakan kata benda, maka harus menggunakan kata benda semua. Yang ketiga adalah kehematan. Yang dimaksud dengan kehematan di sini adalah penggunaan kata-kata secara hemat tetapi tidak mengurangi makna ataupun mengubah informasi dalam kalimat tersebut. Yang keempat adalah ketepatan, di mana yang dimaksud di sini adalah pemakaian diksi atau pilihan kata harus tepat. Yang kelima adalah kecermatan. Yang dimaksud ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya. Yang keenam adalah ketegasan, yang dimana maksudnya ialah unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat, serta membuat urutan yang logis. Yang ketujuh adalah kepaduan. Maksudnya adalah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah ataupun bertele-tele. Yang kedelapan atau terakhir adalah kesejajaran, yaitu penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel. Kalimat efektif harus jelas, ringkas, dan padat dalam arti serta tujuannya, sedangkan kalimat tidak efektif tidak memenuhi kriteria ini. Selain itu, aturan penulisan kalimat efektif juga berbeda dari aturan penulisan kalimat pada umumnya. Berikut adalah perbedaan dari kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Paragraf adalah suatu bagian dari tulisan yang berisi kumpulan kalimat-kalimat. Paragraf efektif diartikan sebagai paragraf yang disusun dengan baik sehingga mampu menyampaikan ide ataupun pesan secara jelas, logis, dan mudah dipahami oleh para pembacanya. Berikut adalah beberapa ciri utama dari paragraf efektif. Yang pertama ada kesatuan, yang kedua ada kepaduan, yang ketiga ada koherensi, yang keempat ada pengembangan,
Dan yang terakhir ada tepat dan jelas. Unsur-unsur dari paragraf adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pikiran utama. Yang dimaksudkan di sini adalah inti persoalan atau gagasan yang ingin disampaikan dalam paragraf. Yang kedua ada pikiran penjelas. Yang kedua adalah pikiran penjelas yang berisikan rincian atau uraian pikiran yang menjelaskan inti gagasan. Pikiran penjelas biasanya terdiri atas beberapa kalimat. Unsur yang ketiga adalah penegas, di mana bagian paragraf yang menegaskan pikiran utama dalam paragraf yang berfungsi sebagai pengulang atau penegas pikiran utama, dan yang kedua menambah daya tarik sebuah paragraf. Yang keempat adalah transisi, yang merupakan penghubung antar paragraf. Dapat berupa kata sambung antar kalimat seperti akan tetapi, dengan demikian, jadi, dan oleh sebab itu. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan pernyataan utama atau gagasan pokok, yang kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat atau pendukung yang mendukung dan menguraikan ide utama tersebut. Yang kedua adalah paragraf induktif, di mana paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan penyajian fakta-fakta, data, contoh, atau rincian spesifik dan kemudian diakhiri dengan kesimpulan atau gagasan utama. Yang ketiga adalah paragraf deduktif induktif. Yang dimaksudkan adalah paragraf yang menggabungkan pola deduktif dan induktif dalam satu paragraf. Biasanya, paragraf ini dimulai dengan pernyataan umum, yaitu paragraf deduktif, kemudian diikuti oleh rincian ataupun contoh yang mendukung pernyataan tersebut, dan diakhiri dengan kesimpulan atau penguatan ide utama yang dimaksud dalam ciri paragraf induktif.